Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan tentang faktor produksi usaha tani. Apa itu faktor produksi usaha tani? Menurut beberapa ahli, menurut Sukartawi menjelaskan bahwa tersedianya sarana atau faktor produksi belum berarti produktivitas yang diperoleh petani akan tinggi. Dan menurut Jatileksono, secara garis besar terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi faktor produksi usaha tani. Yang utama adalah lahan, tenaga kerja, dan modal. Nah, produksi itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, teknologi, dan juga karakteristik sosial petani. Nah, di sini bisa dituliskan secara rumus. Faktor produksi ditandai dengan Q atau kuantitas, merupakan fungsi dari lahan, tenaga kerja, modal, teknologi, dan juga karakteristik sosial petani. Nah, kita akan bahas tentang faktor produksi usaha tani tentang lahan. Ada 6 hal kondisi tanah bagi petani saat ini. Yang pertama, adanya ketersediaan air. Yang kedua, udara dan udara tepat waktu dalam jumlah seimbang dan mencukupi. Dan yang ketiga, struktur tanah yang meningkatkan pertumbuhan akar. Kemudian yang keempat, pertukaran unsur-unsur gas. Yang kelima, ketersediaan air dan kapasitas penyimpanan, serta suhu tanah yang meningkatkan kehidupan tanah dan pertumbuhan tanah secara tidak adanya unsur-unsur toksis. Nah, di sini lahan itu sangat mempengaruhi karena apa? Lahan merupakan media utama untuk penanaman usaha tani. Kemudian juga lahan yang banyak mengandung bahan kimia lahan atau tanah yang banyak mengandung bahan kimia akan menyebabkan kondisi tanaman yang ditanam semakin memburuk dan berdampak bagi manusia yang mengkonsumsi. Saya lanjutkan. Nah, permasalahan produksi lahan di Indonesia terdapat 4 macam. Yang pertama, kondisi feodalistik, kapitalis, reformasi, dan zaman sekarang. Nah, kondisi feodalistik itu di mana terjadinya proses dehumanisasi pada sistem pertanian pada zaman tersebut. Karena pada zaman ini manusia dipekerjakan paksa untuk melakukan kegiatan pertanian. Nah, kemudian kondisi kapitalis. Nah, ini terjadi dikarenakan banyaknya buruh tani. Buruh tani ini dipekerjakan, kemudian dia diambil alih, lahannya diambil alih oleh penjajah, seperti itu. Sehingga lahan yang dimiliki oleh buruh tani tersebut dimiliki oleh pihak asing, seperti itu. Kemudian kondisi reformasi. Nah, reformasi ini kalau kalian mengetahui sejarah pertanian di Indonesia, itu merupakan sejarah yang sangat sedikit memberikan kita tamparan ya, karena pada saat reformasi kondisi pertanian Indonesia mengalami suatu reformasi yang kita kenal, yaitu revolusi hijau, di mana pemerintah menyediakan benih secara instan kepada petani yang menyebabkan lahan yang dimiliki petani di Indonesia itu mengalami kerusakan karena bahan kimia yang terkandung pada benih tersebut, seperti itu. Nah, dampaknya sekarang banyak sekali lahan yang rusak dan dialihkan fungsi sebagai infrastruktur atau bangunan-bangunan. Kemudian yang terjadi sekarang yaitu permasalahan lingkungan dan ancaman degradasi lahan.
Nah, ini berdampak pada pertanian kita sendiri, sehingga apa? Semakin sempitnya lahan, kemudian lahan untuk menanam berkurang, sehingga produksi yang seharusnya kita bisa swasembada itu harus impor. Contohnya padi, kemudian berdampak pada produktivitas beras yang semakin kurang dan harus mengimpor dari negara luar, misalkan Vietnam. Saya lanjutkan. Faktor produksi usaha tani tenaga kerja. Nah, dalam ilmu ekonomi yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah suatu alat kekuasaan fisik dan otak manusia yang tidak dapat dipisahkan dari manusia dan ditujukan kepada usaha produksi. Nah, di sini terdapat 3 jenis tenaga kerja. Tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi tenaga kerja terdidik ini mereka memiliki riwayat pendidikan yang sangat bagus, artinya mereka sudah mendapatkan teori-teori dan juga kemampuan dan keterampilan, gitu. Kemudian tenaga kerja terampil. Terampil ini tenaga kerja yang ahli, artinya dia ahli hanya di bidang tersebut, tidak di bidang lainnya, kayak gitu. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, ini biasanya terjadi pada tenaga kerja atau petani yang belum memiliki pengalaman cukup dan juga masih sedikit belajar teorinya, kayak gitu. Saya lanjutkan. Faktor produksi usaha tani modal. Nah, modal secara harfiah berarti segala sesuatu hasil karya pemikiran manusia, baik secara fisik dan non-fisik, yang digunakan untuk kegiatan ekonomi atau produksi agar tujuannya tercapai lebih baik. Nah, menurut Van Bommark, segala jenis barang yang dihasilkan dan dimiliki masyarakat disebut kekayaan masyarakat. Kekayaan itu sebagian untuk konsumsi dan sebagian untuk produksi barang-barang baru. Inilah yang disebut modal. Jadi yang terjadi pada negara kita saat ini, modal petani masih membutuhkan modal yang banyak. Artinya di sini petani belum mampu mencukupi kebutuhannya untuk produksi, untuk konsumsi sendiri dan juga untuk melakukan produksi. Nah, sehingga adanya lembaga-lembaga pengkreditan untuk peminjaman modal, kayak gitu. Nah, ini ada berbagai macam modal, ada dari sifatnya, berdasarkan sifatnya ada modal tetap dan modal bergerak. Berdasarkan bentuknya ada modal konkret, modal abstrak. Berdasarkan faktor produksi ada modal tetap, ada modal lancar. Berdasarkan sumbernya ada modal sendiri, modal asing. Kemudian secara kepemilikan ada modal individu dan modal masyarakat. Nah, ini jenis-jenis modal yang terjadi atau yang biasanya dilakukan sebelum melakukan suatu usaha tani. Itu modal itu dicari dulu oleh petani. Baik, saya lanjutkan. Faktor produksi usaha tani manajemen. Nah, pengelolaan usaha tani adalah kemampuan petani dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi faktor produksi yang dikuasai atau dimiliki, sehingga mampu memberikan produksi yang seperti yang diharapkan. Nah, artinya di sini diperlukan suatu perencanaan, suatu pengaturan, suatu eksekusi, dan evaluasi yang baik. Sehingga apa, manajemen yang direncanakan atau yang diinginkan itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan usaha tani tersebut. Nah, ada juga modernisasi dan restrukturisasi produksi tanaman yang berwawasan agribisnis dan berorientasi pasar yang memerlukan kemampuan manajemen usaha yang profesional. Nah, di sini artinya harus melalui
harus melalui suatu standar operasional kayak gitu. Sehingga semua kegiatan berjalan sesuai dengan aturan. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha tani? Nah, ada peningkatan nilai tambah, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan kelembagaan, dan peningkatan produktivitas. Nah, pertama yang perlu kita ketahui yaitu produksi yang bisa kita hasilkan. Nah, bagaimana produksi yang kita hasilkan? Meningkat atau menurun seperti itu. Kemudian kita harus bisa meningkatkan nilai tambah. Artinya di sini harus ada tindak lanjut dari pasca panen. Harus ada tindak lanjut dari hasil yang dihasilkan, hasil dari panen komoditas tersebut. Misalkan petani kopi. Nah, itu tidak hanya memanen kopi, tapi harus bisa mengolah sampai menjadi kopi yang bisa dikonsumsi. Nah, itu adanya nilai tambah. Nah, ketika nilai tambah itu ada, maka harga jualnya pun juga bertambah. Kemudian pengembangan sarana dan prasarana. Nah, ketika kita ingin mengembangkan nilai tambah, kita harus juga meningkatkan sarana dan prasarana. Misalkan secara alat atau teknologi untuk pengolahan, kemudian untuk misalkan kayak kopi tadi, untuk penyangrean, untuk pengepakan, pengemasan, itu membutuhkan sarana dan prasarana. Kemudian pemasaran, kita juga harus membutuhkan apa? Sarana dan prasarana seperti transportasi, kemudian jalur yang akan dilewati itu harus ada semuanya. Kemudian pengembangan kelembagaan. Nah, pengembangan kelembagaan ini berfungsi sebagai sarana untuk mengatur setiap subsistem agribisnis, subsistem usaha tani yang dilakukan. Tujuannya apa? Mempermudah petani, mempermudah penggerak usaha tani. Jadi biar fokusnya sendiri-sendiri, tidak fokusnya terhadap pengorganisiran dan lain-lain. Kemudian fokusnya ke budidaya, itu petani akan mengalami kesulitan. Tapi kalau dibagi tugas antara petani dan kelembagaan itu mempunyai peran masing-masing, maka setiap person atau sumber daya manusia yang ada itu bisa fokus mengerjakan tugasnya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian ada perencanaan usaha tani meliputi 3 hal utama. Yang pertama, menyusun rencana terperinci mengenai cabang-cabang usaha dan metode produksi yang akan digunakan. Kemudian menguji rencana yang telah diperinci, itu kaitannya dengan sumber daya yang diminta dan apakah konsisten dengan kendala-kendala sumber daya yang ada. Kemudian mengevaluasi rencana dan menyusun urutan-urutan rencana alternatif berdasarkan patokan yang sesuai. Nah, kita masuk ke aktivitas budget atau aktivitas keuangan. Nah, di sini ada beberapa item yang perlu kita ketahui, yaitu adanya survei, kemudian catatan, penyuluhan permohonan, dan data eksperimen. Nah, terdapat 2 istilah dalam activity budget, yaitu cabang usaha tani, kemudian kegiatan. Nah, cabang usaha tani ini berupa produksi komoditas tertentu untuk keperluan yang dijual atau memenuhi konsumsi sendiri. Nah, ini biasanya sesuai dengan permintaan konsumen kayak gitu. Kemudian kegiatan, activity, metode tertentu untuk memproduksi tanaman yang mengusahakan ternak. Nah, ini biasanya pemanfaatannya itu berkelanjutan dari penanaman, kemudian panen. Nanti hasil panennya tidak hanya hasilnya utamanya, tapi yang lain-lainnya itu bisa dimanfaatkan. Nah, ini biasanya dikenal dengan
yang namanya zero waste. Jadi tidak ada sampah atau tidak ada sisa-sisa dari tanaman yang kita tanam. Jadi semua itu bisa dimanfaatkan. Nah, ini perencanaan usaha tani dengan menggunakan program. Yaitu program sederhana, simple programming. Nah, ini perhitungannya dapat dikerjakan dengan tangan dan kalkulator, tapi masalahnya perencanaan yang sederhana hanya melibatkan beberapa kegiatan dan kendala. Kemudian ada linear programming. Perencanaan usaha tani dengan bantuan komputer maupun manual yang digunakan untuk memilih kombinasi beberapa kegiatan yang dapat memaksimumkan pendapatan kotor. Nah, kemudian ada risk programming, merupakan cara yang sesuai untuk perencanaan usaha tani bila produktivitas, harga, dan koefisien perencanaan dalam kegiatan sulit diduga terlebih dahulu. Ketidakpastian itu bertambah penting dalam perencanaan usaha tani. Nah, kemudian yang keempat adalah sistem simulation, merupakan cara untuk menirukan kegiatan usaha tani melalui sistem model tertentu. Nah, jadi di sini biasanya berkaitan dengan suatu penelitian, suatu research itu menggunakan suatu model. Nanti model tersebut apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan usaha tani yang dilakukan. Kayak gitu. Nah, di sini bagaimana cara merencanakan usaha tani? Yang pertama, survei pendahuluan kondisi usaha tani, baik itu secara lahan, secara iklim, secara cuaca, kondisi lingkungan, itu perlu diketahui. Nah, ini yang kedua, harus ada diagnosa dari hasil survei, keadaan tanah, usaha tanah petani, tingkat produksi komoditas, pengaruh dan efisiensi tenaga kerja, dan skema usaha tani yang dilakukan. Nah, ini biasanya sebagai langkah awal kegiatan usaha tani untuk melangkah atau ingin mencapai kegiatan usaha tani yang sukses. Itu perlu perencanaan. Nah, kemudian risiko usaha tani. Nah, ini terdapat 3 kondisi risiko. Jadi menurut Lincoln itu terdapat risk averter, ada orang yang enggan terhadap risiko, kemudian risk netral, orang yang netral terhadap risiko, kemudian risk lover, orang yang berani menanggung risiko. Semakin tinggi risiko yang diambil, semakin tinggi pula income atau impact yang dihasilkan. Ya gitu. Kemudian semakin kecil risiko yang diambil, itu juga impact-nya juga semakin kecil terhadap kegiatan usaha tani. Nah, di sini ada kurvanya, di mana petani yang tidak memperdulikan risiko itu akan terlihat semakin tinggi pendapatannya. Karena apa? Dia mengambil risiko besar. Ketika risiko itu bisa dihadapi, risiko itu bisa ditanggulangi, kemudian dia sukses mengatasi risiko, dia akan mendapatkan impact yang besar atau pendapatan yang besar. Nah, kita lihat semakin kecil, ya kalian lihat di pemecahan untuk petani yang sangat menghindari risiko, itu akan semakin kecil pula tingkat efisiensi dan juga tingkat pendapatannya. Kayak gitu. Nah, kalau kita ingin mencari yang efisien, yang aman, itu petani yang kurang memperhatikan risiko. Jadi tidak menganggap risiko itu hal yang mengancam. Itu bisa efisien karena dia fokusnya pada kegiatan pertaniannya kayak gitu. Nah, itu berada di tengah-tengah lah di antara yang
yang mempedulikan risiko dan yang tidak mempedulikan risiko. Tapi pada intinya semua itu adalah pilihan dari kegiatan usaha tani tersebut. Artinya yang mengerti kondisi usaha tani tersebut adalah petani dan lembaganya. Nah, itu mereka akan menganalisis, pastinya awal-awal itu tidak mengetahui, kemudian pada periode penanaman yang pertama terasa gagal, apa yang kurang itu akan dievaluasi, kemudian dilihat ke depannya. Biasanya kalau sudah tahu resikonya, itu akan berani mengambil resiko. Kayak gitu. Nah, itu akan memberikan impact yang besar kepada petani. Makanya ada pepatah mengatakan semakin semakin besar kegiatan yang dilakukan, semakin besar apa yang dibawa atau semakin besar apa yang dipanggung, dipegang, itu akan berimpact atau berdampak besar juga pada orang yang memegang dan yang menanggung tersebut. Lanjutkan. Nah, kurva biaya rata-rata jangka panjang. Di sini kita lihat ada 3 titik ya. Ada equilibrium 0, 1. Nah, di sini terdapat biaya per unit dan output per periode. Nah, di sini terdapat titik QM. Nah, itu merupakan tingkat biaya yang tidak dapat dicapai. Artinya di sana itu merupakan titik nilai terendah, titik nilai minimum yang mampu dikeluarkan. Sehingga dalam jangka panjang pentingnya suatu investasi, pentingnya suatu tabungan, pentingnya suatu simpanan bagi kegiatan usaha tani. Nah, apabila biaya yang dikeluarkan juga semakin tinggi, itu juga akan menyebabkan kegiatan yang direncanakan jangka panjang itu akan mengalami kerugian karena biasanya tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan pengeluarannya. Jadi lebih besar pengeluaran daripada income-nya nantinya, seperti itu. Jadi petani harus mengetahui mana biaya yang perlu dikeluarkan, mana yang tidak seharusnya dikeluarkan. Nah, ini terdapat tugas secara mandiri, kemudian tugas kelompok. Nah, ini kalian harus berdiskusi mengenai perencanaan usaha tani. Jadi dibentuk kelompok supaya kalian semua bisa mengikuti dan berdiskusi bersama. Nanti minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan mempresentasikan tiap kelompok. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Mari kita berdiskusi dan belajar bersama. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.